Halo semuanya, jumpa lagi dengan gua Chandra di channel Serapin Tekno. Kalau lu cari device gaming Apple, jangan beli iPhone-nya cuy, tapi beli ini, iPad mini 6. Emang ini bukan smartphone ataupun smartphone gaming, tapi ini adalah sebuah tablet yang punya performance layaknya sebuah smartphone gaming. Nggak percaya? Selama 6 bulan gue pakai tablet ini tuh nggak pernah ngeluh pas waktu gue ajak ngegame cuy. Untuk masalah performance apalagi, FPS dropnya itu nggak ada sama sekali. Buat temperatur panas pun juga minim banget terjadi di tablet yang satu ini cuy. Kalau buat diajak ngegame sih ini udah yang terbaik menurut gue. Ditambah lagi yang gue bikin geleng-geleng kepala dari tablet ini yaitu masalah harganya. Ya dimana harganya sekarang udah turun drastis coy, cuman sekitar 6 jutaan, lebih tepatnya 6,3 jutaan untuk X Inter dalam kondisi segel. Dan untuk secondnya itu paling di harga 5 jutaan. Ya kalian bisa dapat di harga 5,5 ataupun 5, something lah. Ya intinya udah turun drastis nih harga dari tablet yang satu ini. Nah saran gue kalau misalkan kalian pengen beli tablet ini mendingan X Inter aja coy, karena kalau keblokir juga nggak peduli coy. Ini tablet cuman wifi only, jadi kalian gak usah mikirin buat yang beli resmi ataupun Inter gitu loh. Buat masalah garansi pun juga sama aja. Kalau misalnya kita beli di iBox pun ya nanti juga device kalian bakalan dikirim langsung ke Singapura. Jadi gue udah banyak tuh pengalaman mengenai device Apple yang resmi ya, yang bahkan malah diduitin sama pihak mereka. Oke, tablet ini tuh punya ukuran yang menurut gua pas banget cuy. Buat seukuran tablet compact, masih enak banget lah buat digenggam dengan satu tangan. Dan juga bobotnya masih kerasa ringan cuy, karena memang bobot dari tablet ini cuma di angka 293 gram aja. Jadi kalau misalkan kalian bawa berpergian pun juga ini masih enak banget. Bahkan kalau misalkan gua males bawa laptop gua, si MacBook Air M1, gua bawanya tablet ini cuy. Tinggal pakein external keyboard dan udah masuk ke tas yang ukurannya kecil pun juga masuk nih tablet. Jadi memang udah sekompak itu dan ukurannya juga pas, apalagi bobotnya nih yang gue suka, ringan buat seukuran tablet. Material yang dikasih juga udah solid banget nih. Kalau Apple punya produk memang nggak ngeragukan ya untuk masalah material dari tablet yang satu ini. Apalagi untuk framenya yang punya material metal, dan juga untuk framenya juga udah mengotak seperti tablet-tablet kekinian dan juga smartphone-nya Apple dari mereka ya cuy. Speaker tablet ini juga udah 4 di bagian atas dan di bagian bawah ya, sama seperti tablet flagship punyanya Apple ya teman-teman. Dan juga buat audionya, tablet ini ngasih experience yang menurut gua jauh lebih enak cuy ketimbang si iPhone bahkan. Ya kalau misalnya kita compare contoh iPhone 13 Pro deh yang biasa gue pakai, dan sekarang gue udah pindah ke iPhone 14 Pro Max ya BTW, dan gua compare sama iPad mini 6 masih enakan ini sih, soalnya kualitasnya masih kerasa enak dan bassnya itu kerasa dapet gitu loh. Ya lebih crispy nih audio dari tablet yang satu ini. Ya tapi tetap sih kalau dibawa-bawa enakan fleksibelan si iPhone. Untuk keamanan, tablet itu cuma pakai Touch ID aja ya teman-teman, belum ada Face ID. Dan gue juga lebih prefer menggunakan si Touch ID, tapi itu kalau di smartphone sih. Kalau di tablet kayaknya emang enakan menggunakan Face ID, karena memang cukup susah buat ngejangkau si Touch ID-nya ini. Jadi kita harus begini dulu ya. Kalau nggak kita pakai mode vertikal baru bisa kita akses. Kalau di smartphone sih jauh lebih enak sih menurut gue. Ya semoga nanti iPhone 16 bakalan ada 2 verifikasi sandi ya, entah pakai Face ID ataupun pakai Touch ID. Itu bakalan jadi opsi yang menarik kalau menurut gua. Buat kamera sendiri di sini cuma ada satu kamera aja. Nantinya kita bakalan bahas soal kamera karena itu menarik banget coy. Buat seukuran tablet bisa menghasilkan hasil foto yang bagus. Tapi nanti di pertengahan video. Dan ketika gua melihat desain dari kameranya ini yang cuma punya satu kamera aja, jadi mengingatkan gua dengan si iPhone XR yang sempet gua bahas terus-terusan. Bahkan itu HP sempet gua jadiin daily coy. Dan cukup lama juga, sekitaran 1 tahun gua jadiin daily smartphone tersebut. Apa kita bahas lagi kali ya? Beralih ke bagian depan, iPad mini 6 ini punya ukuran layar yang tadi udah gue katakan, yaitu ukuran layar yang sangat compact. Yang lainnya nggak bukan, adalah 8,3 inch cuy. Ukuran yang bener-bener compact buat seukuran tablet mini. Kalau kita bandingkan dengan Redmi Pad SE yang harganya cuma 1 jutaan dari brand Xiaomi, kerasa banget nih ya bedanya. Ibarat kata kayak iPad mini 6 ini kerasa cupu coy. Tapi pas tahu spek layarnya, ini nggak bisa dibilang tablet cupu coy. Ya dari segi panel memang tablet ini pakai panel yang bisa dibilang cukup burik sih buat kelasan Apple, yaitu Liquid Retina IPS LCD. Brightness-nya juga cuma bisa di-push sampai 500 nits. Yang dimana ketika kita menggunakan panel Liquid Retina IPS ini, rasa warnanya itu agak sedikit kurang dan nggak gonjreng seperti panelnya si AMOLED punyanya si iPhone ya teman-teman. Ya gue bisa compare let's say kayak si iPhone 13 Pro ataupun iPhone 14 Pro Max yang punya layar dan tingkat kewarnaannya itu cukup cakep cuy. Tapi nggak apa-apa lah, memang ini jadi salah satu kekurangan dari si
iPad mini 6. Kita nggak bisa minta lebih banyak kepada Apple coy. Ya memang kita harus tahu sadar diri juga sih, karena memang iPad mini 6 ini harganya cuma sekitaran 6 jutaan. Jadi spesifikasi layarnya dikasih udah harusnya bersyukur ya. Tapi dibalik itu semua resolusinya juga kelihatan tajam nih, karena sudah mengadopsi resolusi 1488 kali 2266 pixel. Rasionya itu adalah 3:2, jadi kerasa compact dan juga detailnya masih kerasa tajam sih ya, walaupun memang warnanya balik lagi warnanya kurang gonjreng aja di Retina IPS display ini. Nah buat experience layarnya sendiri sih bisa dikatakan kalau nonton film sih cukup lumayan enak lah, karena memang walaupun layarnya nggak sebagus itu yang kita harapkan, tapi kualitas speakernya dikasih sama tablet ini tuh bener-bener juara banget cuy buat sekelasan tablet di harga 6 jutaan. Nah terus juga pas waktu gue ajak gambar pun juga demikian ya. Di sini gue beli pensil yang dari merek Baseus yang harganya cuma sekitaran 400 ribuan. Karena kalau beli Apple Pencil gue nggak sanggup cuy, harganya mahal banget. Dan itu masih bisa responsif banget sih buat diajak gambar-gambar tipis-tipis. Tapi gue nggak bisa gambar nih BTW. Nah buat ngetik pun juga demikian, layarnya memang nggak segede seperti MacBook M1 punya gue ya teman-teman, yang 13 inch. Karena memang ini ukuran tablet mini, jadi layarnya sekedar ada aja buat nampilin preview script, ini masih enak. Dan juga buat nge-script tipis-tipis di luar itu juga masih enak kok. Tinggal tergantung kalian bawa keyboardnya aja sih ya. Kalau misalnya pengen bawa keyboard yang kayak gua F22 ya, Wings F22 maksudnya keyboardnya, itu enak banget. Jadi udah kayak layaknya seperti case dari tablet ini. Kalau mau bisa gue jual aja nanti buat keyboard eksternalnya. Nah belakang ini gue juga sering banget baca buku di tablet ini, dan gue sering baca berita pun juga di tablet ini, dan ini kerasa enak banget sih, layaknya sebuah buku yang menurut gue ukurannya itu compact gitu loh. Ya sebenarnya banyak sih keunggulan dari tablet ini, terutama dari segi layarnya ya, walaupun secara spek layarnya nggak terlalu wow banget, tidak seperti pakai Retina AMOLED display, enggak ya, tapi cuma pakai panel IPS, dan itu bisa menambah experience yang lebih ya, karena memang diagonalnya yang kerasa kecil gitu loh. Nah buat diajak ngegame pun juga masih kerasa enak banget cuy. Ukurannya ini nggak kegedean dan nggak kekecilan, seperti layaknya smartphone lah menurut gua. Di controllernya pun juga enak banget gitu loh. Nah ngomongin ngegame, ini bagian yang paling seru dan bagian yang paling kalian tunggu-tunggu pastinya, karena memang di bagian ini ibarat kata tuh adalah judul dari video yang kalian tonton ini coy. Mengapa demikian? Jadi mengapa gue bisa bilang iPad mini 6 ini bukan sekedar tablet iPad biasa, tapi melainkan iPad device gaming Apple paling affordable menurut gua. Dari chipsetnya aja dia pakai Apple A15 Bionic, chipset yang dipakai oleh si iPhone 13 Pro dan juga 13 Pro Max cuy. Antutunya aja tembus di angka 1 jutaan lebih. Ini sih udah nyaman harusnya men. Terus juga buat Geekbench 6 pun juga demikian nih, single core dan multi core dapat di angka yang segini, angka yang tinggi menurut gua. Kalau udah kayak gini sih harusnya nggak heran ya kalau buat pakai ngegame si iPad mini 6 ini bakalan lancar-lancar aja. Bahkan gue colokin pakai eksternal monitor dengan resolusi 2K buat main game CODM pun juga demikian, FPS-nya masih stabil coy. Gokil banget nih tablet. Jadi memang buat masalah performance gak usah diragukan ya. Tapi kalau misalnya kita colokin ke eksternal monitor dengan resolusi setinggi itu, baterai dari tablet itu bakalan kerasa boros cuy. Ini kita bakalan bahas nih juga untuk masalah baterainya. Nah tapi buat main game-game tipis-tipis kayak PUBG Mobile, Smooth Extreme ini udah lancar banget lah ya, gak ada kendala sama sekali. Bahkan memang pro player ataupun live streaming di YouTube dan di platform manapun juga rata-rata kalau main game mobile pakai iPad mini 6 cuy. Jadi memang udah teruji sedemikian rupa. Nah terus juga buat main game Mobile Legends pun demikian, gue nggak ada yang namanya nge-lag ataupun yang namanya start rank. Main game Mobile Legends berjam-jam sampai nge-push rank mythic juga ya it's okay, gasken aja sama tablet ini. Ya tinggal baterainya aja sih yang harus di charging sih. Tadinya gue pengen tes buat main game Genshin Impact cuy, cuman problemnya di sini storage-nya udah kepenuhan. Yap, varian yang gue pilih memang varian terendah dari tablet si iPad mini 6. Yang lainnya gak bukan adalah 64 GB. Ini jadi PR banget buat gue pribadi dan juga buat kalian kalau misalkan kalian pengen ngambil varian yang rendah kayak gini cuy. Ya buat dipakai long term memang agak sedikit kurang, tapi kalau buat main game-game tipis-tipis ataupun nyimpen dokumen yang kecil 64 GB udah cukup. Tapi kalau misalkan kalian buat nyimpen video ataupun dokumen yang punya size-nya itu lebih besar, better ambil yang varian tertinggi aja cuy. Buat dipakai jangka panjang itu juga udah enak banget. Jadi dengan adanya storage yang kecil ini, gue nggak bisa tuh tes game Genshin Impact. Tapi setelah gue lihat review-review di luar sih, itu aman banget buat main game Genshin Impact ya teman-teman. Apalagi kalau buat dipakein nge-game Genshin Impact dengan eksternal monitor itu enak banget. Cuman balik lagi kalau misalkan kita colok ke eksternal monitor itu
itu bakalan terjadi boros banget baterainya. Nah, ngomongin baterai, iPad mini 6 ini punya daya tahan yang menurut gua udah cukup oke lah buat dipakai sehari-hari. Ya secara spek kapasitas baterainya aja 19,3 watt hour. Ya dimana screen on time-nya sendiri bisa dipakai 6-7 jam dalam penggunaan yang cukup intens. Ingat, penggunaan yang cukup intens berarti itu sangatlah hektik ya menggunakan tablet yang satu ini. Tapi untuk standby aja tablet itu bisa bertahan seharian bahkan 24 jam tanpa charging, itu masih aman banget. Ya buat nonton tipis-tipis ataupun buat baca buku-buku aja sih ini bisa bertahan maybe 2-3 hari coy. Dan sama satu lagi nih, port charging dari tablet ini tuh udah pakai USB Type-C. Yap, USB Type-C di tablet ini di range harga 5-6 jutaan. Itu mantep kan? Apple punya nih, terus juga untuk versinya udah 3.1, bahkan lebih bagus ketimbang iPhone 15 yang masih pakai 2.0. Udah kekinian banget nih harusnya tabletnya satu ini. Nah, sekarang kita bahas buat masalah kamera. Pasti kamera ini yang kalian tunggu-tunggu, karena setiap tablet di range harga segini kameranya itu jelek. Bahkan di range harga belasan juta pun juga demikian. Tapi lain cerita dengan iPad mini 6 ini, yang dimana buat hasil kameranya bener-bener cakep cuy. Buat di range harga 5-6 jutaan. Experience setelah gue pakai selama 6 bulan, gue kadang-kadang tuh nge-live juga di TikTok menggunakan tablet yang satu ini. Dan hasilnya gimana? Iya, hasilnya bagus cuy. Dengan pencahayaan yang cukup. Sekali lagi, dengan pencahayaan yang cukup, hasilnya bakalan jadi jauh lebih mantep cuy. Ya ini recommended banget sih buat lu beli device yang satu ini kalau misalnya kalian memang pengen nge-live dan juga pengen mendapatkan kualitas layaknya sebuah smartphone device-nya Apple cuy. Dan buat hasil fotonya gue bakalan spill di beberapa ini ya teman-teman. Dan buku lu udah boy. Ya baca buku abis ini. Hasil fotonya kalau menurut gua sih udah cukup oke lah ya. Ciri khas Apple banget nih. Warnanya kelihatan natural, detailnya pun juga dipertahankan banget. Ingat, ini seukuran tablet bisa menghasilkan kayak gini, menarik banget menurut gua. Oke, kesimpulannya, tablet yang satu ini adalah tablet device yang cocok banget nih untuk kalian yang lagi cari tablet dengan ukuran size-nya yang kecil. Apalagi dengan performance yang gahar. Memang sih di luar sana banyak tablet Android yang bisa dibilang harganya jauh lebih murah dari iPad mini 6 ini. Tapi ini beda coy. Ini device-nya Apple yang punya performance ngebut layaknya seperti iPhone 13 Pro Max dan juga Pro biasa cuy. Dan juga ini cocok banget buat kalian yang memang punya ekosistemnya Apple banget. Ya kalau misalnya kalian udah punya MacBook M1 terus juga punya iPhone, pengen nambahin ekosistem, ini opsi yang paling tepat. Karena dengan adanya produk ini, si iPad mini 6, tingkat produktivitas gue tuh makin meningkat cuy. Ya jujur aja, karena memang gue bisa melakukan segala halnya dalam satu device ini aja. Ngegame iya, nonton film iya, baca-baca juga iya, apalagi buat script pun juga iya di tablet ini coy. Dan tablet ini juga bisa dibawa kemana-mana tanpa harus takut keberatan coy. Ya intinya ini recommended banget buat kalian beli. Dan kalau misalnya kalian pengen beli dengan harga yang murah, saran gue beli X Inter aja. Karena memang kalau X Inter itu garansinya juga udah ditanggung oleh para seller ya. Jadi nggak usah khawatir. Dan juga untuk email nggak usah khawatir karena ini wifi only. Jadi lo nggak usah worry buat emailnya bakalan keblokir suatu saat gitu loh. Ya pada intinya tablet iPad mini 6 ini buat dipakai long term ini masih recommended banget. Apalagi iOS-nya aja masih dapat iOS 17 dan tampilannya ya memang gak ada yang berubah sih. Bahkan iOS-nya aja masih mendapatkan iOS versi yang terbaru. Jadi udah aman banget. So mungkin cukup sekian aja video kali ini pembahasan iPad mini 6. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau pertanyaan bisa banget tulis di kolom komentar, atau pengen nanya secara privat bisa juga nih. Komen lagi. Tanya lagi. Ya maksudnya bertanya di DM Instagram kita ya teman-teman secara direct gitu loh. Jadi kita ketemu di video selanjutnya aja. See you next time. Dadah. Batuk lagi nih, sembuh-sembuh nih.